Saya Andri Mahardika. Jadi di sini di lomba ini kebetulan saya head judge di sini. Barista basicnya itu peracik kopi. Jadi barista itu sebenarnya kalau bahasa yang udah ditetapin sekarang, barista itu peracik kopi yang bekerja di belakang mesin espresso, membuat hidangan berbasis espresso. Kayak gitu. Yang jelas yang pertama passion, dia harus ngerti kopi. Bahkan untuk lomba seperti ini dia benar-benar harus ngerti kopi dari hulu. Jadi siapa yang nanam, siapa yang roasting atau manggangnya, habis itu akhirnya sampai ke tangan barista. Habis itu barista harus seperti apa sih kayak gitu. Jadi memperlakukan kopi dia harus ngerti juga kayak gitu. Oke, kalau kompetisi ini sebenarnya awalnya itu ada sekitar 30-an peserta. Habis itu kita ambil untuk 10 peserta untuk di final langsung. Jadi penyisian habis itu langsung final. Jadi peserta diharuskan membuat 6 hidangan dengan waktu 12 menit. Disertai penjelasan juga, jadi tentang kopinya, habis itu tentang apa sih yang pengen mereka sajiin kayak gitu. Jadi mereka harus nyajiin 2 espresso, 2 cappuccino, habis itu 2 signature drink. Signature drink itu minuman kreasi berbasis espresso. Jadi menurut kreativitasnya si barista itu sendiri kayak gitu. Oke, jadi peserta itu kan bikin 2 espresso, 2 cappuccino, 2 signature. Yang pertama espresso. Jadi yang dinilai itu kopinya. Pertama kopinya. Kopinya itu dari mana sih? Habis itu sesuai nggak sih sama yang dijelaskan? Habis itu kita masuk ke taste balance. Jadi ada sweet atau manisnya kayak gitu. Dalam espresso itu ada asam, ada pahit. Dari semua itu balance nggak? Ada yang saling nonjol, ada yang saling mungkin numpuk-numpukin kayak gitu. Akhirnya jadi rasanya kurang nyaman. Kayak gitu juga dinilai. Masuk ke cappuccino. Dia espresso dikasih sama frothed milk. Frothed milk tuh susu yang dibikin foam. Nah kayak gitu. Itu harus seimbang juga. Kalau terlalu nonjol espressonya juga nggak baik. Terlalu nonjol susunya juga nggak baik kayak gitu. Jadi keseimbangan rasa habis itu sama penjelasan dari barista. Barista biasanya jelasin, nanti cappuccino saya rasanya seperti ini, seperti ini. Nah itu sesuai nggak sih kayak gitu. Terakhir signature. Kita lihat mulai dari penjelasannya, dia bawa bahan apa aja. Kayak seorang chef kalau lagi demo, seperti itu. Dia bawa bahan apa aja, habis itu ini buat nambah rasa apa, ini buat nambah rasa apa, nama hidangannya apa. Terakhir kita ngomong kreativitas. Kreativitas dari hidangan yang barista sajiin itu sebenarnya sudah cukup kreatif belum sih kalau di dunia barista, dunia kopi, atau dunia kompetisi untuk barista internasional kayak gitu udah cukup kreatif atau belum sih? Biasanya kita ngomong ini ada wow effect-nya nggak sih? Jadi pada saat kita tahu, kita disajiin, habis itu kita langsung wow kayak gitu. Nah itu biasanya kalau udah kayak begitu nilai mungkin tinggi. Terakhir impresi. Jadi si juri itu punya impresi tersendiri terhadap si barista. Entah si barista ini dari tampilannya udah profesional banget, dia jelasin dengan luwesnya kayak gitu, selayaknya profesional, like a pro kayak gitu. Bahkan kalau kita lihat di kompetisi internasional, itu barista udah nggak kayak jelasin ke juri, jadi bener-bener kayak dia lagi mentraining orang, dia lagi jelasin, dia semacam konsultan di situ. Nah seperti itu. Oke, yang jelas harapan selain membawa nama Keiko sendiri, kita juga bawa nama Jogja. Jadi sebisa mungkin Jogja itu tetap ada eksistensinya di dunia kopi Indonesia, bahkan kalau bisa dunia kayak gitu. Jadi memang tujuan, saya selalu ngomong sama barista, tujuan selalu yang paling tinggi. Jadi tujuan selalu jadi juara dunia. Sejatuh-jatuhnya paling nggak juara nasional kayak gitu. Sejatuh-jatuhnya juara internal kayak gitu. Jadi tetap passion itu tujuan yang utama. Habis itu mereka rata-rata dari nol, mereka nggak ngerti apapun tentang kopi, tentang barista, jadi benar-benar nemuin passion. Habis itu mereka menyebarkan lagi passion itu ke masyarakat umum, ke teman-temannya kayak gitu. Akhirnya dengan adanya kayak gini, ya pengetahuan tentang kopi menyebar, pengetahuan tentang barista menyebar. Kata barista sendiri jadi tidak dianggap apa sih barista, orang yang kerja di kafe, orang yang bikin kopi kayak gitu-gitu. Jadi bener-bener ngerti lah. Jadi ada ininya, ada kebanggaan jadi barista kayak gitu. Oke, yang jelas motivasi utama
kayak gitu. Jadi motivasi diri sendiri. Habis itu dia harus punya mental yang baik. Terkadang masalah dari profesi awal itu kan seperti itu. Udah merasa bisa, habis itu ya menggurui lah, habis itu pasang harga mahal lah, apalah segala macam. Tetap harus belajar terus. Nggak ada kata selesai dalam hal belajar kayak gitu. Jadi tetap belajar terus, tetap gali informasi sedalam-dalamnya kayak gitu. Atau mungkin barista sebenarnya bisa jadi batu loncatan. Entah dia pengen jadi petani, pengen jadi roaster kayak gitu juga bisa.